Saya menggunakan kolam terpal plastik ya, kolam terpal plastik tidak mahal-mahal kali. Ikan nila memiliki performa tersendiri untuk menarik perhatian banyak orang, di mana banyak sekali masyarakat yang menjadikan ikan nila sebagai salah satu ikan konsumsi sejuta kandungan. Jika sudah berbicara tentang kandungan yang ada di dalam ikan nila, tentu saja banyak sekali ya sahabat, mulai dari kalsium dan juga protein yang terdapat di dalamnya. Namun, sampai di sini, apakah kalian sudah paham betul bagaimana budidaya ikan nila? Nah, ternyata tanpa kalian ketahui sebelumnya, ikan nila bisa dibudidayakan meski di lahan yang sangat sempit. Sehingga bagi kalian yang berada di perkotaan tidak perlu khawatir ya guys, karena sudah mulai bisa memelihara ikan nila dengan cara kolam terpal. Budidaya ikan nila di lahan sempit sekitar rumah dengan cara mudah. Pemanfaatan lahan sempit. Cara budidaya atau ternak ikan nila dengan memanfaatkan lahan sekitar rumah yang sempit membutuhkan kreativitas Anda dalam menerapkannya, sehingga jika dapat dilakukan dengan baik, maka bisa menjadi peluang usaha yang cukup menguntungkan. Ingin budidaya ikan? Sudah tentu, medianya adalah kolam. Mungkin Anda masih bertanya-tanya bagaimana bisa membuat media ternak sedangkan ketersediaan lahan yang begitu minim. Saat ini orang-orang sudah semakin cerdas dengan memaksimalkan keadaan yang ada agar bisa lebih efektif dengan cara paling efisien. Salah satunya adalah dengan membuat kolam ikan di lahan yang sempit namun bisa menghasilkan. Potensi dan kelebihan budidaya ikan nila. Seperti yang sudah Mimin sebutkan sebelumnya di atas, jika ikan nila memiliki kelebihan yang tidak bisa dimiliki oleh jenis ikan lainnya, di mana ikan nila sendiri tidak hanya memiliki daging yang gurih dan empuk saja, melainkan di dalamnya terdapat berbagai nutrisi dan kalsium yang banyak sekali. Memiliki daya tahan cukup tinggi terhadap perubahan lingkungan, cukup mudah beradaptasi, bersifat omnivora, dan pertumbuhan terbilang cepat, tahan dan tebal dari serangan penyakit dan virus, berkembang biak dengan cepat. Lantas bagaimana untuk menerapkan budidaya ikan nila hitam atau merah dengan memanfaatkan lokasi yang relatif sempit seperti sekitar rumah? Sebenarnya yang paling utama adalah bisa memperoleh akses sumber air mengalir yang layak sebagai media budidaya, misalkan sungai dengan aliran air bebas limbah, sehingga cukup aman untuk keberlangsungan bibit ikan nantinya. Metode paling tepat ternak ikan nila di lokasi yang sempit. Untuk dapat memulai budidaya ikan nila di area sekitar rumah yang sempit, maka salah satu pilihannya adalah dengan menerapkan kolam terpal. Kenapa kolam terpal? Ya, karena dengan menggunakan terpal, Anda tidak perlu mempersiapkan lahan yang terlalu luas. Selain itu juga, tidak perlu menggali tanah terlalu dalam. Kelebihan lainnya, dengan memakai terpal, Anda tidak perlu terlalu sering memasok air ke kolam tersebut selama tidak ada indikasi bocor. Jadi, secara garis besar, menerapkan kolam terpal akan lebih hemat modal yang harus Anda keluarkan. Menggunakan kolam terpal. Pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah mempersiapkan kolam. Kolam harus dibuat dengan kedalaman kurang lebih 50-75 cm agar memberikan ruang yang cukup untuk ikan nila berkembang biak dengan sempurna. Jika ke dalam kolam sudah mencapai 50 cm, maka Anda harus memadatkan dasar kolam dan pinggir kolam dibuat tanggul dan diperkuat dengan batu bata atau batako. Dasar kolam juga bisa diberi batu bata agar dasar menjadi rata dan keras. Setelah itu, diberi sekam yang merata dan barulah terpal bisa dipasang. Cara ini mirip pembuatan tambak di daerah pantai untuk mencegah kehilangan air.
Setelah terpal terpasang, pastikan terpal terkunci dengan baik di pinggir-pinggir kolam. Untuk memastikan agar ujung-ujung terpal terkunci, beri batako atau batu bata di atas pinggiran terpal agar terpal tidak mudah berubah kedudukannya, bentuk yang bisa menyebabkan kebocoran air. Setelah semua terpasang dengan baik, isi kolam dengan air. Hal ini juga sekalian untuk memeriksa apakah ada yang bocor atau tidak setelah diisi air. Lalu kolam dikeringkan lagi untuk tahap persiapan berikutnya. Teknik pembuatan kolam terpal. Kolam terpal ini akan berjalan dengan baik jika memiliki ketinggian air yang tepat, yakni sekitar 0-500 meter di atas permukaan air laut. Tidak hanya itu, ukuran kolam juga berpengaruh dalam usaha ini. Untuk benih ikan nila, biasanya tinggi kolam sekitar 60 cm. Namun untuk pembesaran ikan, kita harus menggunakan kolam dengan ketinggian 100-150 cm. Dalam proses peletakan kolam di dasar tanah, kalian harus mencari area yang datar atau didatarkan melalui pengurukan. Pembuatan kolam terpal ini tidak boleh menggunakan bahan yang tajam yang sangat berisiko merusak terpal, sehingga mengakibatkan kolam ikan menjadi bocor dan rusak. Budidaya ikan ini harus memperhatikan air limbah juga ya guys. Jika kita menggunakan kolam terpal ini di tempat yang padat penduduk, maka kita perhatikan air limbah dari kolam tersebut agar tidak mengganggu warga sekitarnya. Solusinya yaitu dengan membuat saluran pembuangan permanen dengan menggabungkan pipa kolam terpal dengan sungai di sekitarnya. Tahap pengisian air kolam. Pengisian air kolam tidak dilakukan sembarangan ya sahabat. Agar hasil panen memuaskan, sahabat juga harus mengukur kedalaman dan pH dalam air. Untuk ikan nila, kedalaman biasanya berkisar 100-150 cm dengan pH 7 atau 8. Air yang digunakan dalam kolam harus benar-benar bersih dan jernih atau bebas dari patogen. Tahapan siapkan bibit atau benih ikan. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyiapkan bibit ikan yang akan dibudidaya. Salah satu cara untuk mendapatkan bibit yang bagus adalah dengan meneliti gerak gesitnya ikan saat berenang. Jika ikan itu gesit dan responsif, maka ikan tersebut dikategorikan ikan sehat. Tidak hanya itu saja, kalian harus memperhatikan anggota tubuh ikan harus lengkap. Tahap perawatan. Perawatan kolam dan ikan memang sangat penting. Hal ini harus dilakukan secara disiplin. Fungsi sistem perawatan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan ikan dan mencegah penyakit. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Selain pembersihan kolam dan alat-alat, maka pemberian pakan juga harus diperhatikan. Berilah pakan yang berkualitas dari segi protein dan kandungan nutrisi yang sesuai. Sebaiknya pakan diberikan dalam 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Tahap pengecekan. Tahapan evaluasi atau kontrol adalah langkah yang harus dilakukan dalam budidaya. Langkah ini harus dilakukan setiap hari untuk memantau pertumbuhan ikan nila, kualitas air, dan kualitas bioflok yang digunakan. Tidak hanya itu, kalian juga harus mengevaluasi alat dan kolam ikan. Jangan sampai ada kerusakan karena bisa mempengaruhi pertumbuhan ikan. Tahap panen ikan nila. Seperti yang diakui oleh Ketua Kelompok Budidaya Ikan Indra Makmur Sukabumi, Samsul Bahari, mengatakan bahwa dalam pemeliharaan selama 3 bulan produksi ikan nila yang diperoleh sekitar 270 kg dengan ukuran panen 200 kg per ekornya. Bila harga ikan nila 20.000 per ekor, maka bisa-bisa meraup keuntungan kotor hingga 7 juta rupiah per siklus kolamnya. Untuk keuntungan bersih dalam per kolam bisa meraup 3 juta per siklus. Jika per bulan, maka bisa mencapai 28 juta rupiah.